Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Jangan lupa sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak semuanya, siapkan alat tulisnya, buku tulis, buku paket, dan jangan lupa pensil serta penghapusnya. Sudah siap? Baik, bisa kita mulai ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan yaitu tema yang kedua, bermain di lingkunganku. Bu Guru ulangi, tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Kalau di buku paket, kita bisa melihatnya pada halaman 86. Halaman 86 ya. Ingat, jilid 2A, halaman 86. Kita mulai ya penjelasannya. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang menyebutkan kosakata tentang benda. Bu Guru ulangi lagi ya, menyebutkan kosakata tentang benda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kosakata pada benda. Nah, dalam benda, beberapa jenis benda akan memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, ciri-ciri pada benda biasanya bisa kita kelompokkan dengan mengelompokkan berbeda bentuknya, berbeda bahan, berbeda warna, berbeda permukaan, dan juga kegunaan. Bu Guru ulangi lagi ya, setiap benda akan memiliki ciri-ciri tertentu yang menjadi pembeda antara benda yang satu dengan benda yang lainnya. Contohnya berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaan. Pada kesempatan kali ini di buku 86 yaitu ada tentang benda. Contohnya yaitu benda kelereng. Nah ya, misalkan ini benda kelereng. Kelereng ini bentuknya apa? Ada yang tahu? Ya betul, tentu ini bentuknya bulat ya. Kelereng berbentuk bulat dan bahan kelereng terbuat dari kaca. Tentu anak-anak yang laki-laki tidak akan heran dengan kelereng ya. Biasanya kelereng bentuknya bulat agar dia lebih mudah menggelinding pada saat kita jentikkan dengan jari kita. Jentikan, dijentikan seperti ini ya. Nah, dalam permainan biasanya kelereng itu dijentikan. Artinya dijentikan tangan kita seperti ini, kemudian kelerengnya bisa di bawah, kemudian kita jentikan. Nah, seperti itu. Kata jentikan. Kemudian contoh yang lainnya yaitu dalam buku ini misalnya ada contoh kita bermain dakon. Nah, biasanya permainan ini digunakan atau biasa yang menggunakan anak-anak perempuan. Ini disebut dengan dakon. Bentuk benda dakon itu menyerupai apa? Menyerupai kereta. Ya, dia berbentuk persegi panjang, kemudian juga berwarna-warni, dan dakon yang Bu Guru punya terbuat dari bahan plastik gitu, dari bahan plastik. Ada juga permainan yang mungkin bisa dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Contohnya ada yang tahu? Ya, contohnya yaitu simpai. Ada yang tahu simpai? Nah, contoh simpai adalah seperti ini. Simpai ini terbuat dari
simpai plastik dan simpai kayu. Sama ya, perbedaannya adalah persamaannya adalah bentuknya sama-sama lingkaran. Kalau bahannya yang satu dari kayu, yang satu lagi dari plastik. Betul. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan. Pada saat kita bermain kelereng, dakon maupun simpai, tentu ada aturan-aturan yang harus kita pahami supaya pada saat kita bermain dengan teman-teman kita tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, apa sih aturan? Aturan artinya tata tertib. Tata tertib kita pada saat bermain. Contohnya, aturan saat bermain kelereng, aturan saat bermain dakon, aturan saat bermain simpai. Dalam buku tematik halaman 87 dijelaskan aturan bermain dakon. Misalnya, aturan dalam bermain dakon itu dilakukan oleh 2 orang. Kemudian untuk memainkannya diperlukan biji dakon. Nah, pada saat bermain dengan teman kita, biji dakon yang paling banyak dialah pemenangnya. Itu contoh aturan dalam bermain dakon. Kemudian bagaimana aturan di dalam rumah kalian? Tentunya setiap anak-anak mempunyai aturan yang berbeda-beda di dalam rumahnya. Kemudian juga aturan atau tata tertib juga bisa kita jumpai atau bisa kita lakukan pada saat kita berada di sekolah. Salah satu contoh aturan saat di sekolah adalah memakai seragam pada saat kita pergi ke sekolah. Kemudian contoh aturan di rumah, misalnya kira-kira apa ya? Karena setiap anak berbeda-beda ya aturan di rumahnya. Tapi Umun yakin setiap anak pasti di rumah mempunyai aturan yang sudah disepakati oleh lingkungan di dalam rumahnya. Baik, mungkin cukup sekian dari materi yang Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Guru berpesan tetap pada saat bermain dengan teman-teman kita harus memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Cukup sekian. Assalamualaikum